Tadi saya bilang katanya. Apa sih bilang apa sih? Lagi? Jadi saya bilang, di belakang teh ada kotak warna biru, kursi. Benar kan itu teh? Benar? Benar? Di mana? Di mana? Lebih keras. Lebih keras. Di mana? Apakah kau melihat kotak biru? Tidak. Di mana? Kita coba ya. Apa benar? Jadi begini. Ada. Itu bisa. Ini dia. Oke, jadi daripada kita tidur, rebutan, ngantuk dan lain sebagainya, kita coba lihat kata-kata dari Charleton. Baca. Membaca buku setengah jam sehari sama dengan membaca buku 30 menit sehari. Betul? Betul ya. Ini kita adalah teka-teki suram, bukan teka-teki silat, tapi teka-teki suram. Oke, gimana pertanyaannya kan yuk jelasin. Jadi, ada ya? Ada dong, ada. Jadi, pertanyaan. Ya, jadi kita hanya jawab pertanyaan yang ada di sini. Oke? Tadi saya bertanya. Oke, nanti jawab dia. Pertanyaan yang pertama, apa itu? Nomor 1. Pertanyaan pertama. Biasanya pilot mengendarai. Dengarkan dulu. Oke, baca aja. Pesawat. Apa betul pesawat? Survei membuktikan. Pesawat. Betul. Lagi. Kita coba buka lagi. Wah, betul. Kita benar tadi mendapatkan Sebuah 1 menit gitu ya. 1 unit rumah. 1 menit di kapal impor. Tapi cuma jawabannya doang ya. Terima kasih. Enggak, nanti dapat hadiah. Untuk pesan dia mendapatkan hadiah 1. Oke, pertanyaan kedua apa yang tadi? Burung adalah hewan yang bisa. Bukan tanya. Oke. Salah. Bisa bernapas. Oke, kita coba. Ini, tapi kan ini ada E di sini. Ada E sama M. Berarti terakhir katanya M. Apa tuh? Coba pikirin lagi ulang. Burung adalah hewan yang bisa. Coba pikirin. Ujung katanya AN. Apa? Salah. Coba lihat dulu. Coba lihat. Pertama. Apa baru pertama? Tadi pertemuan. Ternyata T. Pertanyaannya apa? Coba lihat. Temenan apa itu? Kita mau buka. Temenan. Tapi siapa itu? Cuma kayaknya kan 2. Jadi kita terima kan? Kenapa coba? Karena kan burung itu biasanya kalau terbang suka bawa teman yang Betul. Kenapa ya? Ini kenapa ya 2? Ya gimana saya yang bikin MC. Berarti yang ini siapa? Yang bikin MC. Yang punya pertanyaannya MC. Ya suka MC. Tenang para diri. Tenang. Kalem. Keep calm. Yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga apa itu? Ikan bernafas di air dengan. Oke, kita coba. Dengan izin Allah. Ya emang semuanya itu apakah benar itu namanya insan? Tapi di sini kan di sini tulisannya Iya. Kesan Kesan bukan. Kesan coba buka. Jawabannya adalah tenang. Tapi karena yang jawabnya banyak, jadi didiskualifikasi. Oke, lagi. Ada 2 lagi. Ada lagi. 2.
Lawan kata dari ganjil. Coba kita acungkan tangan dulu. Oke. Oke, benar. Baik, iya, dia. Oke, benar kenal. Untuk siapa tuh? Iya. Oke. Mas B mendapatkan hadiah 1 unit apa? Beca. Sedikit beca. Hadiah dapat diambil di Wilayah. Oh. filet. Dapat ayam filet dari ayahnya. Satu lagi kesempatan. Dapat benar. Tinggal satu nih pertanyaan. Pertanyaannya, apa jawaban dari mata? Ini kok kayaknya gampang kayaknya. Oke, tanya aja dulu deh. Jauh di mata, dekat di hati. Apakah itu? Oke, cerita dulu. Apa itu? Kita kunci coba. Apakah benar khusus? Benar. Kita tahu aja. Jangan-jangan ini punya pemikiran yang sangat mendalam. Pemahaman Ustaz saya dari mendalam terperinci. Kita coba buka. Buka Ustaz? Ada yang jawabannya 1. 2. Berarti dapat jadi. 2 berarti. 2 hadiah. Ya tambah 1 aja jadi 3. Karena sunnah Rasul 3. Maka para lelaki menikah dengan istri 3. Coba. Apa Ustaz? 2 kali. Oke, bentar Ustaz. Untuk namanya kalimat hik saja. Nanti bilang aja ke Ustaz Ahmad minta hadiah 1 ya. Itu yang mana tadi? Oke, untuk pemenang tadi yang dapat boleh pilih. Oh, boleh pilih. Ada 4 buku, ada 5 ya? 5 buku. 2 Bismillah Al-Hijrah, ke satunya Khadijah Aisyah, dan 2 lagi Sultan Muhammad. Tunggu mana? Silakan pilih 1 buku. Yang mana? Asli dulu apa? Khadijah Aisyah. Biasanya pengen Pembalap. Oke, untuk misalnya sih pilih buku apa? Berarti Masya Allah. Sang penakluk di waktu muda. Ya. 1 lagi yang tadi ditunjuk, silahkan pilih 1 buku. Pengalamannya juga. Ternyata problemnya udah kalah ya. Ada 2 buku. Siapa yang mau? Gak akan dikasih. Oke, karena kata Caklanto membaca buku setengah jam sehari sama dengan membaca buku 30 menit sehari, maka dari itu kita harus rajin membaca buku. Makanya kita kasih hadiahnya buku. Oke, atau mau dilanjut gitu kan? Mau dilanjut acaranya? Lanjut. Ini kan hiburan. Di sini mau hiburan apa ya? Hiburan apa ya? Tapi tadi panitia bilang katanya ada maling dikejar pendekar. Kamu Ustaz? Kalau Ustaz, dicegat di depan tuh. Panggilin aja gitu, berapa biar di sini. Iya, kejar-kejar di sini aja. Lari-lari gitu betul-betul itu. Panggil. Udah panggil sekarang. Panggil aja. Pak panitia gimana? Kita panitia panggil sekarang. Oke, ada yang mau digas. Mungkin bawa motor ya? Jangan salah, ya. Berarti maling aja. Nanti. Oke, kita panggil aja. Untuk maling pendekar dan Ustaz, silakan naiki panggung. Sudah tepat, sudah tepat.
Perkenalkan, nama saya Pak Sudi. Kalau lebih lengkapnya lagi, Desa Serena. Jalan-jalan ke Kalimantan. Jangan lupa singgah di pinggir kali. Perkenalkan, saya Faisal, seorang pendekar yang gagah dan pemberani. Perkenalkan, nama saya Nuh Putra Julian, jadi sebuah Damal. Lelaki soleh, lelaki idaman. Sedekah boleh, paling jangan. Jangan sering tekanan. Kaki sakit, ingat beli. Tapi duit atau bukan, kasusnya maling. Bang Udin jualan bakso. Kuahnya dicampuri ikan teri. Menjalin silaturahmi. Biarkan aku memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Sulaiman, biasa dipanggil Sulaiman. Tapi ingat, saya bukan nabi, lebih baik saya dipanggil Sultan. Kami akan membawakan Puisi berantar yang berjudul Pendekar dan maling yang insaf. Hatiku gentar jika banyak orang meminta pertolongan. Wajah menggerak kesakitan, berteriak kesakitan, berteriak tak karuan. Buat aku semangat bukan kepala, untuk dapat membela kebenaran. Usah engkau ragu padaku. Aku tak punya niat untuk melukai, malah aku ingin melindungi. anjing. Polisi itu benar-benar seperti kedai anjing. Mereka tidak punya nyali. Aku lagi. Aksi itu sih tidak meninggalkan tidak sama sekali. Bilang pada mereka. Astagfirullah, begitu banyak maksiat di Indonesia. Oh ya, hanya semuanya. Begitu banyak maksiat di dunia, menyerukan umat yang berbuat. Tak pernahkah engkau berpikir? Tak pernahkah engkau terlintas di benak? Kita harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, menetapkan sejarahnya dan Anjing, aku bukan maling pancing. Aku hanya segelintir orang-orang yang terasing, pinggirkan dan hidup di tempat topis ini. Aku hanya ingin memperbaiki hidupku sedikit saja dengan mengambil sebagian rezeki orang-orang congkak yang menumpuk harta hingga tunggal, mengancam, merampas dan mengambil harta banyak orang. Cukuplah, aku bukan maling, aku hanya sebagian orang kafir. Itu yang musuh Allah. Kita harus berbagi dalam barisan yang kokoh. Jangan sampai bercerai-berai hingga rokok. Kita harus kompak, gitu loh. Berdak, takbir. Lantang meneriakan bahwa Tuhan kita sah, bersemangat membara dan membakar, melawan kefasikan yang ada dan tersebar. Mari kita sama-sama bertobat karena kita adalah hamba Allah yang Sial, ternyata lebih bertarung dekat. Mata pedangnya merobek kulitku dengan cepat. Aku tak mengira kalau ia pendekar yang hebat. Terpaksa aku keluarkan senjata rahasia. Kampak naga geni 212. Aku yakin dia pasti akan berdaya. Aku memejamkan naga senjata, mematahkan hati dan jiwa. Di sana, aku serang kau. Aku tak lagi Honda, aku lagi suka mati sebuah motor Honda. Siang, mengaku kurang indah. Pertama aku beroperasi dengan si muda. Orang gedut yang sulit lagi kita akan bawa kawan muda. Jadi aku tersiap bawa Honda dan muda. Mereka semakin mendekat. Sesekali wajahku terkena sinar lampu senja sekolah. Tiba-tiba kepalanya dipenggal, disisir dengan sisir besi, tubuhnya dibakar, tapi
mereka tetap teguh memegang iman. Sungguh mulia orang-orang terdahulu, Abu Bakar, Umar, dan sahabat-sahabat yang telah hidup lebih dulu merupakan cerminan manusia yang beriman, dididik oleh Rasulullah SAW. Kita harus istiqomah dan senantiasa taat beribadah. Jadilah kita seperti kutub kubar. Rasakan mereka jarak dekat itu kak. Memang aku datang ke Raka, tapi aku harus membayar mahal untuk kemenangan. Tangan kiri ke mana? Dan makin sedikit kurang dulu sobek. Aku lelah dan capek, tapi aku puas karena aku menang juga. Aku yakin aku adalah pendekar di era 2. Saatnya aku beristirahat sejenak dulu. Larikan aku. Sungguh, istriku sedang dalam masa-masa kritis. Kandungannya semakin besar, tapi kandangnya semakin tipis. Ampunnya aku, Pak, Mas, Dek, izinkan aku menjelaskan terlebih dahulu. Jangan kalian pukuli aku, nanti yang mengurusi istri dan anakku. Mereka tidak mendengar kata hatiku, perutku dihantam dengan mata benar. Kepalaku diadanya memuntah dan menyakitkan. Saya bersama hanya yang melihat dengan kesakitan. Karena timbulan lemak yang melindunginya. Aku yang bisa diam saja. Aku harus Cebok dan istinja adalah bagian dari tohara untuk musuh. Allah tidak rela hambanya tidak beraturan, melewatkan nafsunya dan tidak menjaga kemaluannya. Sadarlah bahwa tidak ada yang bisa menjamin hidup atau mati seseorang. Tidak ada yang bisa menjamin rezeki atau jodoh seseorang. Yakinlah pada Allah dan kekuasaannya yang tiada tara, tiada batas. Karena kita makhluk. Contohnya, Pendekar jarak dekat itu curang, membangkit pikiran dan tiba-tiba menyerang. Saat aku lemah, dia memukul dan menusukku dari belakang. Dan aku kesakitan dan menggerang-gerang. Aku bangkit dan tak berdaya untuk menyerang. Tak berdaya untuk membela diri, dunia gelap dan aku pingsan. Dan saat aku bangun, aku sudah ada di kandungan istriku. Anakku, Afwan Gidan. ayah di sini sedang ditahan. Maafkan aku sayang. Aku tidak bisa menjaga budak ini. Perutku perih, tubuhku remuk, sakit sekali. Rasanya aku ingin bunuh diri. Aku tak tahan bayangkan istriku sendiri. Minta tolong dan melahirkan saya. Tanpa seorang ayah dan suami yang mendampingi, aku tidak kuat. Aku ingin Berbuka puasa waktu matahari tenggelam. Sungguh itu bermakna sangat mendalam. Ikut merasakan rintihan kaum fakir yang jarang makan. Allah meminta kita untuk mengerti betapa pentingnya berbagi. Tolonglah mereka dengan segenap hati. Insya Allah surganya menanti. Janganlah kita tinggi hati, merasa diri ini paling pandai, menganggap diri ini paling hebat. apakah aku benar-benar hebat? Apakah aku benar-benar pendekar hebat? Aku merenung akan semuanya saat aku bergerak. Aku kalah dan dibawa ke markas pendekar jarak dekat. Tak berdaya, tak bergerak, hanya jantungku yang berdetak. Nyai dan pendekar jarak dekat bergerak. Aku tak peduli dan tak mendengar. Tiba-tiba datang seseorang. Ustaz? Jangan engkau sombong dan tinggi hati, merasa paling benar dan paling baik, seperti setan yang enggan sujud kepada Adam. Ia pikir api lebih baik daripada tanah, padahal Allah mengetahui segala sesuatu. Allah letakkan rahmat dan hidayah sehingga engkau selamat dari fitnah, selamat dari dosa dan salah, karena Allah selalu menerima taubat hambanya yang lemah. Jazakumullah khairan Ustaz.
Malam-malam terkena ratu. Anak senang menonton Teletubbies. Melihat teman-temanku sudah ngantuk. Tenang saja, penampilan kami sudah. Kalau ada sumber gelagat, boleh saya numpang mandi? Kalau ada sumur yang panjang, boleh dong saya bisa mandi. Jalan-jalan ke kota Mekah. Ingin sembahyang berlama-lama. Semoga misi ini membawa berkah dan rahmat bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Takbir! Masya Allah. Jadi malingnya tobat ya? Tobat, tobat. Minta maaf ke ustad-ustad. Kurang tahu? Kayaknya. Tapi itu sungguh nasihat yang banyak sekali nasihat dari penampilan yang tadi. Dikira malingnya kabur, terus gak kena, gak ketangkep sebagai ustad. Ternyata insya daripada lama-lama kayaknya ada pada ngatur ya. Ustad siapa namanya? Ustad Sule. Oh, Sule kira nabi, ternyata santri. Kalau yang tadi yang pertama, gue kira 28 tahun, ternyata 48 tahun. Mohon kan? Semangatnya ada tapi semangatnya itu bukan 28 lagi. 1. Kalau 1 tahun 15. 15 bisa. Boleh. Habisnya kita itu dari tadi apa sih? Mau tahu banget. Tahu siapa? Adalah rugi. Oke. Sekarang lanjut ke acara selanjutnya. Ini penampilan talk show. Talk show kan tuh? Artinya lupa. Gak bisa sih. Lupa atau tidak tahu? Gak tahu. Sama apa itu? Siapa yang tahu talk show itu apa? Diskusi katanya. Masih. Jadi itu tuh ilmu yang sangat bermanfaat walaupun sedikit. Walaupun bilang diskusi. Nah itu tuh ilmu yang bermanfaat. Bisa terpakai lagi ntar kalau jadi MC. Jadi MC dipakai lagi nanti. Talk show kan? Oh diskusi gitu. Ingat dari siapa? Salah berarti. Oke, kita lanjut aja. Kita ke acara talk show yang akan dibawa oleh siapa? Ustadz kita ya nih, Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Aziz Muslim, SOS. Waktu depan kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderatornya jadi kuli bangunan dulu. Kuli panggul. Salah, kuli bangunan. Izin duduk boleh Kang MC? Kang MC? Boleh duduk? Boleh ya, insyaallah. Baik. Tapi sebelum saya duduk, kayaknya kurang ahsan kalau saya tidak memanggil guru-guru kita ya. Oke, kita panggilkan dulu guru-guru kita. Yang pertama insya Allah Ustaz Nur Ahmad Ilahi. Kepada beliau silahkan untuk memasuki panggung Ustaz. Insya Allah. Takbir. Wah, insya Allah. Nah, kemudian yang kedua insya Allah kita bakal ngobrol-ngobrol juga sama Ustaz Sulaiman. Kita bakal menggali tentang kondisi remaja hari ini ya.
Kepada Ustaz Sulaiman dipersilakan untuk menaiki panggung Ustaz. Ini langsung duduk saja. Siap, silakan Ustaz. Baik. Bagus Ustaz. Makasih. Pasangan ideal. Pasangan ideal. Saya jadi kacang aja di sini Ustaz ya. Dikacangin. Ayah dan anak. Langsung. Sebelum dimulai diulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Ustaz izin duduk tadi Ustaz. Masa. Karena ini konsepnya talk show, jadi kita bawanya insya Allah agak santai ya. Sebetulnya insya Allah pada siang hari ini acara talk show ini kita bakal membahas cukup dua hal aja sih. Karena yang pertama acara ini merupakan bertepatan dengan milad teman surga ya, yang ketiga tahun Ustaz ya. Masya Allah. Dan kemudian di saat yang sama karena tanggal 5 ini juga merupakan milad anak saya yang ke-7 bulan. Iya, tanggal 5 ya, alhamdulillah. 7 bulan tapi bukan 7 tahun Ustaz. Bulanan. Bulanan. Oke. Yang pertama kita bakal bahas tentang teman surga, kemudian karena ini yang hadir semuanya remaja, termasuk yang di depan juga remaja. Kecuali itu kayaknya. Santai. Dengar. Astaga. Apa Ustaz? Sudah senior maksudnya ya. Karena yang hadir merupakan remaja, insya Allah kita juga bakal banyak membahas tentang remaja pada siang hari ini ya. Langsung aja mungkin saja. Ustaz, Anda pengen tanya-tanya dulu Ustaz. Karena tentang teman surga dulu Ustaz. Tanyanya ke Ustaz Sunat atau Ustaz Ahmad? Tentang teman surga. Ustaz Ahmad. Beliau ini ketua teman surga sebandung Barat Jantung. Jangan tepuk tangan. Takbir untuk beliau. Allahu Akbar. Oke, Ustaz Ahmad. Ustaz, mungkin ada di antara teman-teman yang belum tahu apa sih Ustaz teman surga itu Ustaz? Oke, baik bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada pagi hari ini bisa berkumpul ya di tempat ini. Di tempat yang mulia, dalam rangka yang mulia juga bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, insyaallah. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi mungkin saya jawab dengan cerita saja. Jadi beberapa tahun yang lalu saya dapat telepon ya dari kawan saya di Bandung, namanya Kang Aib Saiful Ma'ruf, beliau sebagai penanggung jawab di komunitas teman surga se-Jawa Barat. Kemudian beliau nelfon, Kang Ahmad, antum jadi ini ya, jadi ketua Bandung Barat. Lah, bentar kan? Apa yang harus saya lakuin kan? Lah, antum tinggal dakwah saja, bikin komunitas dakwah. Akhirnya kemudian Kang Ahmad, kalau kita di Bandung Barat tidak ada yang menggerakkan, maka dakwah remaja ini bisa padam kan? Maka antum harus menggerakkan kan? Baik, insya Allah kan, bismillah. Nah, kemudian seperti yang sudah kita tahu, mungkin teman-teman yang punya sosial media, ada yang punya sosial media, Instagram ada yang punya. Oh, santai off aja. Tapi nggak ada yang buat ngatur saja. Banyak akun-akun apa loh, anonim gitu. Yang namanya nggak tahu tapi ojeknya tahu tuh. Sebulan ini ya, sebulan ini ya, saya tahu gitu ya. Bikin update status gitu tahu gitu. Kadang-kala lupa pakai masker gitu. Sehingga pada saat itu, kemudian saya berpikir untuk baiklah bismillah saya akan menggerakkan komunitas teman surga. Sehingga sekalipun pada saat itu saya bingung apa yang harus saya lakukan terlebih dahulu. Sehingga saya terus berkomunikasi dengan teman-teman teman-teman teman surga di pusat. Kemudian alhamdulillah akhirnya banyak juga penjelasan dari mereka gitu ya. Sampai akhirnya saya paham bahwa teman surga itu adalah komunitas remaja yang kemudian fokus di dakwah remaja. Jadi komunitas dakwah yang kemudian fokusnya tuh di remaja. Dan saya pun lihat teman-teman yang teman surga pusat itu kan muda-muda ya, anak-anak SMA gitu ya, anak-anak kuliah tuh luar biasa. Dan mereka tuh rela mengorbankan waktu muda mereka untuk sibuk dalam berdakwah. Jadi kalau di sederhananya komunitas teman surga itu adalah komunitas dakwah ya, yang kemudian fokusnya adalah
fokus audiensnya itu kepada remaja. Mungkin itu kan. Masya Allah. Yang pusatnya di Bogor kan? Oh, pusatnya di Bogor Ya, saja. betul. Masya Allah. Teman surga adalah komunitas dakwah yang mana fokus dakwahnya itu merupakan kepada para remaja. Dan kita tahu kenapa kita harus berdakwah kepada remaja, karena remaja merupakan penyambung peradaban. Kita tahu peradaban Islam dulu di zaman dahulu bisa tinggi, bisa luar biasa besar, bisa luar biasa mulia itu karena kaum mudanya itu seperti kalian, fokus menghafal Quran, fokus dengan ilmu, fokus dengan hal-hal yang baik. Masya Allah. Dan semoga antum semua ini, para pemuda yang ada di sini dan pemudi, itu menjadi penerus perjuangan untuk umat Islam ke depan. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Komunitas dakwah yang fokus kepada remaja saja. Oke. Pertanyaannya Ustaz, kenapa komunitas teman surga ini, komunitas dakwah remaja ini hadir di tengah-tengah umat Ustaz? Ya baik. Teman-teman yang Allah Subhanahu Wa Taala, saya tuh suka sedih gitu ya, ketika datang untuk sholat subuh di masjid. Kenapa? Sudah kita bisa tebak gitu ya, kalau di masjid dekat saya itu kalau misalkan sholat subuh itu biasanya apa tuh grandfather squad gitu kan. Jadi yang azannya, ya kan ya, kemudian yang jamaahnya itu yang udah bukan hanya itu, tapi grandfather semua gitu ya, kakek-kakek gitu ya. Nah, terus anak-anak remajanya tuh nggak ada gitu, itu kan menyedihkan gitu ya. Anak-anak mudanya tuh hilang di masjid, nggak tahu kemana. Ternyata kalau di MTQ alhamdulillah anak muda semua ya. Masya Allah. Yang imamnya anak muda ya, yang gerakannya DKM-nya pun anak-anak muda, Masya Allah, luar biasa. Takbir, Allahu Akbar. Nah makanya kita tuh ingin menunjukkan bahwa masih ada komunitas remaja yang kemudian fokus di dakwah Islam. Yang hari ini kita tahu gitu ya, kalau di zaman SMP saya dulu, itu SMP dulu saya tahun berapa ya? Tahun berapa saya? 2009, kalian udah lahir belum ya? Ada yang lahir tahun 2009? Oke. Tahun 2008, 2009 itu di zaman saya itu lagi rame-ramenya tuh geng motor kan. Ya, jadi anak-anak sekolah itu, kelas saya itu, mereka tuh bangga dengan identitas geng mereka. Saya geng X, saya geng B tentunya. Saya geng M, ya. Terserah kau ya. Pokoknya bangga dengan geng-geng mereka ya, dan anarkis, gimana, pergaulan bebas dan seterusnya. Sehingga saat ini kita ingin menunjukkan bahwa masih ada komunitas dakwah remaja yang kemudian fokus di dakwah remaja. Yang kemudian kita tuh ingin berusaha mengembalikan image kaum muslimin yang hebat itu, kemudian hadir di tengah-tengah umat yang hari ini tuh kita tahu rusaknya luar biasa, gitu ya. Jadi kalau dulu kalau basic background pendidikan saya kan formal ya. Jadi kalau anak-anak pondok itu kan luar biasa gitu ya, keren banget. Kalau saya tuh SD-nya negeri, SMP juga formal, SMK juga saya formal. Dan pada saat itu satu kelas itu 47 siswa. Satu kelas. Ya. Satu kelas 47 siswa. Dari 47 siswa, lebih dari 40-nya mereka pacaran. Wow. Ya. Lebih dari 40-nya pacaran, dan banyak di antara mereka yang sudah apa ya? Susah bilangnya. Apa nih? Kehilangan kesuciannya. Itulah. Itu luar biasa. Ya. Dan kemudian anak-anak perempuan, anak gadis perempuan tuh mereka tidak risih, tidak malu mengatakan I'm not virgin. Yes, I'm not virgin. Saya tidak perawan, Ustaz. Iya. Enggak malu ya. Enggak malu. Terus yang bilangnya itu perempuan. Ahmad, kenapa? Semalam saya begini dan begini. Astagfirullah. Dan itu kayak hal yang biasa saja, ya. Bagi kita kan si fulan ngobrol dengan si fulana, itu sudah jadi aib. Kalau di zaman saya itu nyala? Mati. Enggak mati. Listriknya, Ustaz. Oh iya. Ini mohon maaf. Ini tuh kenapa ya? Kenapa nih? Maksudnya habis pulsanya tuh? Enggak tahu. Mohon maaf, kesalahan bukan pada mata Anda. Sedang diperbaiki insyaallah. Langsung aja, lanjut aja. Lanjut deh. Dicoba aja, Ustaz. Oke ya. Teman-teman, kedengaran suaranya sampai ujung sana? Baik. Ya itulah ya, itu beberapa yang saya lihat secara langsung gitu ya, karena memang yang curhat itu orangnya langsung ke saya ya.
Jadi waktu itu jurusan saya tuh kayak RPL, rekayasa perangkat lunak, informatika. Nah pada saat itu di kelas tuh benar-benar kacau, ya. Saat guru nggak ada, mungkin antum cuman ngobrol doang ya, gambar-gambar doang, baca komik, paling itu ya. Kalau di pondok. Kalau di zaman saya pada zamannya, saat nggak ada guru, yang judi ya di kelas. Yang mabuk iya, minum homer, yes, ya di kelas yang mabuk iya. Yang pacaran udah biasa, ya. Apalagi di kelas pada saat itu ya. Apalagi, pokoknya macam-macam. Anak laki-laki dan perempuan nobar, ya gitulah. Pada saat itu internet tuh belum zamannya, ya. Jadi saat mereka punya video sesuatu, video X itu, mereka tuh transfer via Bluetooth, ya. Karena internet belum ada, belum zamannya pada saat itu, masih jarang banget. Dan itu kondisi pada saat itu, ya. Nah, itu mengerikan sekali. Pernah suatu ketika saya pulang dari musola, kemudian ingin masuk kelas. Saya kira kelas itu ada guru. Karena pintunya tertutup. Saya buru-buru segera masuk kelas. Pas saya kelas, ternyata lagi mabuk berjamaah. Ya, pulang dari sekolah karena gurunya kebetulan nggak ada. Pulang sekolah, teman-teman saya itu matanya merah-merah. Mereka sudah minum homer bareng-bareng. Oplosan. Tapi itu terjadi di kelas. Kemudian itu pertanyaan, kalau di kelas saja seperti itu, apalagi Di luar. di luar kelas, ya banyak sekali kasus-kasus. Sebenarnya angkatan saya dulu itu jumlahnya itu lebih dari 60. Kemudian ketika naik ke kelas 2 itu turun jadi 47 dan berbagai macam alasan. Ada MBA, ya, ada juga yang kemudian ada om-om datang ke sekolah. Ternyata si anak siswinya tuh kasus juga. Pokoknya simpanan gitu ya. Pokoknya kasus sekali, luar biasa. Hancurnya di zaman itu ya. Nggak tahu kalau zaman sekarang ya. Jadi rasanya kita tuh ini tuh adanya komunitas yang seperti ini termasuk ya, bukan lagi pilihan, tapi ini seperti ini sudah jadi kewajiban. Bukan jadi pilihan lagi, tapi ini harus ada kewajiban bagi kita yang kemudian Allah berikan kenikmatan berupa kesadaran pemahaman Islam. Ya, alhamdulillah. Mungkin itu kan gambarannya ya. Masya Allah. Jujur ngedengarnya tuh jijik iya, kesel iya, marah iya, miris iya, Ustaz. Iya betul. Melihat kondisi, antum coba bayangkan pergaulan bebas di luar sana, di sekolah-sekolah umum, di sekolah-sekolah formal, apalagi yang dikenal dengan anak-anak atau siswa-siswa yang seperti tadi disebutkan oleh Ustaz Ahmad, itu terjadi di kelas. Masya Allah, Ustaz, Anda lebih tahu, Ustaz. Speechless asli, mendengar kondisi umat hari ini, khususnya para remajanya, Ustaz. Nggak kebayang gitu, kalau remajanya kayak gitu, gimana masa depan umat Islam ke depannya? Tapi alhamdulillahnya di depan Ustaz sekarang ada antum-antum semua ini sebagai penghibur buat Ustaz. Insya Allah antum yang jadi penerus perjuangan dakwah ini di jalan Allah, insya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Insya Allah. Latar belakangnya karena kerusakan remaja, Ustaz. Iya betul. Kerusakan remaja, teman surga hadir di tengah-tengah umat berupaya untuk memperbaiki ya, berupaya untuk memahamkan Islam kepada mereka. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Yes. Kan alhamdulillah ya, teman surga itu salah satu komunitas yang ada di seluruh Indonesia, alhamdulillah. Iya betul. Masya Allah. Di seluruh provinsi nggak, Ustaz? Ya kita dari Aceh, Sumatera sampai Papua ada. Masya Allah. Papua ada. Takbir untuk teman surga. Allah Ya, kan beberapa bulan yang lalu salah satu tim pengurus pusat teman surga itu berkunjung sini. Alhamdulillah. Kemudian saya tanya, Kang, habis dari sini mau kemana? Saya mau ke Papua. Masya Allah, ya biasa. Ngapain ya itu ngecek gimana kondisi di sana, gitu ya, gimana berjalan atau enggak, dan kemudian bikin acara juga di sana. Nah, termasuk kegiatan hari ini itu diselenggarakan di berbagai kota di Indonesia. Termasuk kalau yang di pusat hari ini diadakan di Bogor ya, dengan peserta kurang lebih 700-an. 700 Ya. orang, Di Masya Allah. waktu yang sama ya. Dan Alhamdulillah. sekarang pun lagi berjalan seperti itu. Iya. Ini kira-kira berapa orang, Ustaz? Masya Allah ya, kalau dengan malaikat mungkin. Masya Allah. Kira-kira
Ya 700 kurang lah ya. 700 kurang katanya. Iya, nggak salah sih. 700 kurang. Artinya boleh jadi 4 kali lipat dari ini ya. Bahkan 5 kali lipat dari ini yang di luar itu, Masya Allah. Lebih banyak, luar biasa ternyata ya. Pertanyaan selanjutnya, San. Iya. Karena kita tahu kan Teman Surga itu merupakan komunitas dakwah yang ada di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, kayak lagu ya. Oke, pertanyaannya, San. Kegiatan di Teman Surga itu seperti apa sih, San? Oke. Teman-teman yang punya Instagram bisa ngecek ya di komunitas Teman Surga. Kita kan ada ini nih ya, Teman Surga pusatnya ini, Teman Surga. Jadi memang talent-talent yang ada di Indonesia itu dikumpulin, kemudian dijadikan untuk support ini konten di Teman Surga. Ya, memang ini yang sudah aktif dan hampir tiap hari itu ada kegiatan. Ya, tentunya kegiatan dakwah sosial media di online ya, dakwah online. Kalau kegiatan offline-nya, contohnya minimal seperti inilah, ya kegiatan seperti ini. Kemudian apalagi kegiatannya kalau yang offline kita kunjungan ke sekolah-sekolah, ya bareng dengan Ustaz Sulaiman, kalau biasa. Ini banyak agenda dakwah kita yang kemudian kita keliling-keliling sekolah di Indonesia. Di antaranya kita mengampanyekan tentang RAGB ya, remaja anti gaul bebas. Nah, kita pun mengkampanyekan hal itu, gitu ya. Jadi kita edukasi offline dan online. Dan mungkin kalau misalkan offline itu memang hari ini kan anak-anak muda itu banyaknya di online ya. Maka kita berusaha memaksimalkan segala media yang kita miliki di antaranya online. Jadi ada training ya, Ustaz Sulaiman juga ada sekolah prema gitu ya. Itu pun bagian dari kita juga, yaitu mengkader mereka untuk menjadi para pengemban dakwah di kalangan remaja. Kemudian kita juga ada buletin ya. Nah teman-teman, kalau teman-teman melihat ada buletin Teman Surga itu hadir 2 minggu sekali ya. Karena kita belum cetak secara banyak ya. Jadi kita untuk saat ini sementara kita bagikan secara format PDF-nya. Bagi teman-teman yang mau itu bisa silahkan bisa apa namanya tuh DM ke ini nih Teman Surga Bandung Barat ya. Teman Surga Bandung Barat nanti silahkan misalkan saya pengen buletinnya, nanti saya akan tiap minggu tiap 2 minggu saya akan kirimkan, atau bisa juga bergabung di WhatsApp-nya Teman Surga Bandung Barat. Nanti setiap ada kegiatan, setiap ada buletin kita akan berikan berikan buletinnya. Intinya pada intinya kegiatan-kegiatan kita itu yang memang apa saja yang memang pada intinya berfokus pada dakwah remaja. Nanti rinciannya bisa lihat di Teman Surga Bandung Barat. Insya Allah. Ini dengan bisa. Nah, Masya Allah. Intinya kegiatan itu merupakan kegiatan dakwah untuk kalangan remaja yang bersifat offline maupun online, betul Kang ya? Ya betul. Masya Allah. Jadi anak manggil Akang nggak enak. Enak tuh manggil Ustaz. Guru saya. Kita ketemu ya. Tetangga. Tetangga sampai surga. Amin amin Insya Allah. Allah waj'alna min ahli jannah. Amin. Oke, karena tadi sudah dibahas juga tentang apa itu Teman Surga, kenapa Teman Surga hadir, kemudian kegiatannya seperti apa di Teman Surga. Izin satu dikasih ke yang mau ke depan ya. Oke, boleh. Oke, boleh saya ingin. Oh iya boleh, siap. Oke. Kalau di luar biasa manggil ke diri sendiri itu Kang Aziz. Ya, kalau di luar. Jadi sekarang karena ini campur sama eksternal, jadi Akang manggil diri Akang sendiri dengan Akang. Kang Aziz, Aziz Kangkung tadinya. Oke. Akang mau ngasih satu buku ini ke satu orang, siapapun yang berani maju ke depan dengan menjawab pertanyaan dari Akang. Oke, silakan siap-siap. Pertanyaannya adalah tentang Teman Surga ya. Kenapa kita harus gabung dengan komunitas dakwah remaja? Angkat tangannya, maju ke depan. Ada buku loh. Masya Allah. Kalian, Masya Allah. Kalian, siapa tahu kan maju ke depan. Izin, pinjam saja. Masya Allah. Ini teman saya nih, alhamdulillah berani maju ke depan ya. Siapa tahu kan? Silahkan perkenalkan nama dulu kan. Namanya siapa? Dari mana? Usia berapa? Aktivitas apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Nani Pertama. Saya sekarang sedang di kuliah di Mataram. Masya Allah.
Oke, usia berapa kan? Usia mau 20. Mau 20, masih muda. Udah nikah kan? Udah nikah? Harusnya pakai tutup kan? Supaya lebih basah. Oke, Kang Andrean usia 20, aktivitas kuliah di Mahadal Imarah. Coba mengatar kita kan? Iya. Atau juga sama dulu kuliah di Mahadal Imarah yang jurusan bahasa Arab ya. Oke, tapi pertanyaannya dari saya selaku moderator adalah kenapa kita harus gabung dengan komunitas dakwah khususnya di kalangan remaja Kang? Tafadhol. Pertama kita lihat sekarang lah, kalau misalnya saya ngerasain waktu SMP pasti butuh teman nongkrong ya, anak-anak muda yang pengen nongkrong sama temennya, jadi takut dan tahu kondisi teman-teman kita sekarang gimana. Nah, salah satu biar supaya kita bisa istiqomah terus, bisa terus di jalan Allah, kalau iman kita dikultur bisa naik lagi, salah satunya bergabung dengan orang soleh. Masya Allah. Kalau kita pengen gabung dengan orang soleh, biasanya kita cari-cari dia susah. Betul. Seperti itu. Nah, sekarang ada kesempatan nih, kita teman surga Bandung Barat menyediakan wadah untuk anak muda sekarang untuk bisa gabung dan berdakwah. Karena itu penting banget sih untuk biar iman kita biar stabil terus, biar istiqomah dan bisa mengamalkan apa yang kita sudah dapatkan dari belajar. Masya Allah, jawabannya jujur kan akan merinding dengar jawaban dari Akang asli. Masya Allah luar biasa ya. Untuk agar kita istiqomah. Saya izin diberikan saja. Masya Allah jawabannya bagus banget. Syukur Kang Andian, barakallahu fiik. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah, hati mohon Kang Andian atau sengaja jawab pertanyaannya. Masya Allah. Kenapa kita harus gabung dengan komunitas semacam teman surga agar kita bisa istiqomah di dalam kebenaran dan juga agar kita bisa menambah dan mendakwahkan ilmu kita. Tadi jawaban dari Kang Andrian ya. Syukur Kang, jazakallahu khairan, Masya Allah. Balik lagi kita ke laptop balik lagi ke Ustaz Ahmad. Oke, balik lagi ke Ustaz Ahmad. Terakhir Kang, Ustaz Ahmad. Kalau tadi udah dijawab tentang kenapa kita harus gabung dengan komunitas yang semacam teman surga, mungkin ada pertanyaan Kang. Gimana sih cara gabung dengan komunitas dakwah ini? Masya Allah. Ya baik, Bismillah. Sebenarnya untuk yang non sampai MDQ untuk bergabung itu sangat sederhana saja, yaitu tinggal ikuti kegiatan-kegiatan yang diinisiasi oleh teman surga. Ya, itu saja sih sebenarnya. Makanya di absensi di registrasi itu kan ada nomor ini ya, nomor WhatsApp ya, WhatsApp alamatnya itu yang kemudian nanti kita akan coba tawarkan, termasuk yang akhwat ya, akan ditawarkan kegiatan-kegiatan oleh panitia seperti itu. Jadi sebenarnya tinggal ikuti saja kegiatan-kegiatan yang diinisiasi oleh teman surga. Nah paling di sesi terakhir ini, saya betul lah. Teman-teman yang ada Subhanahu wa Ta'ala, saya pengen sedikit cerita ya, dan mudah-mudahan ada ibu yang bisa diambil. Teman-teman yang Allah bahwa saya rasa di zaman saya dulu, saya tinggal di lingkungan yang tidak Islami, ya, sangat tidak Islami. Pergaulan bebas yang sangat sangat mengerikan ya. Dulu saya tuh punya teman CS, jadi teman nongkrong itu campur baur ya, Iwan Ahmad. Jadi setiap seminggu sekali biasanya kita punya rencana kegiatan. Minggu ini mau kemana nih? Oke, minggu pertama ke bioskop, minggu kedua berenang, minggu keempat kemana? Dan itu campur baur, Iwan Ahmad komunitasnya. Dan saya juga punya teman yang sangat dekat, dan teman saya tuh random banget. Teman pertama dia agamanya Protestan. Iya. Teman yang kedua saya punya bestie. Punya teman dekat itu 4. 1 Protestan, yang kedua ateis, yang kedua sekuler, yang keempat sekuler juga. Jadi kalau waktunya sholat jarang banget mereka sholat. Dan seharusnya gitu, ya. Tapi mereka tuh teman dekat saya. Nah kemudian pada tahun 2012 bulan Mei ya, 12 tahun yang lalu, bulan Februari, itu saya ikutan kegiatan kayak gini, pengisinya remaja, pesertanya para remaja. Itu bagi saya tuh keren banget. Sampai akhirnya dulu itu acaranya tuh tentang ini, Valentine's Day ya. Dan pada intinya ada kesimpulan yaitu pacaran itu haram. Dan sama saya hidup di dunia sampai kelas 12, sampai kelas 11 SMA,
itu saya baru tahu bahwa pacaran itu haram. Saya baru tahu gitu ya. Dan guru-guru saya di tempat ngaji atau di masyarakat di sekolah itu nggak ada yang ngasih tahu pacaran itu haram. Bahkan dulu itu saya sebagai wakil ketua OSIS. Saat wakil ketua OSIS pun semua anak-anak OSIS itu pacaran. Pembinanya pun membiarkan anak-anak itu pacaran. Ya. Dan seperti itu, maka saya nggak tahu pacaran itu haram. Ya. Sampai akhirnya, ketika saya tahu pacaran itu haram, maka saya itu kemudian ceritanya putusin pacar. Ya. Putusin pacar saya karena Allah. Ya. Bukan putusin pacar cari yang lagi, bukan, cari yang lain bukan ya. Tapi memang putusin karena takut sama Allah. Ya, saya putusin. Apakah setelah itu nggak pacaran? Itu pun berat juga, gitu ya. Ada saja godaan kan, ya. Sekalipun hubungannya nggak pacaran, nggak ada ikrar, ikrar. Tapi aktivitasnya itu seperti orang pacaran, komunikasi dan seterusnya. Sampai akhirnya betul-betul itu diputus, nggak ada komunikasi dengan lawan jenis, alhamdulillah. Ya, sampai akhirnya saya bikin komunitas sendiri kan di sekolah, namanya Rohis, Pelangi Islam. Saya sebagai ketuanya dan saya rekrut anggota-anggota kayak komunitas dakwah gitu ya. Sampai akhirnya komunitas itu berjalan, alhamdulillah. Dan luar biasa, godanya tuh ada saja, tantangannya ada saja gitu ya. Apalagi tentang lawan jenis, luar biasa. Ya. Sampai akhirnya saya terus dikuatkan oleh teman saya, terus diingatkan, dinasehati. Akhirnya alhamdulillah bisa bertahan sampai sekarang, alhamdulillah. Dan teman-teman yang dimati Allah Subhanahu wa taala, saat itu saya tuh saat sebelum ngaji mikirnya tuh kalau cari pasangan itu yang inilah good looking gitu ya. yang cantik lah ya, cari yang paling cantik. Coba di kelas itu siapa yang paling cantik? Ya. Deketin, akhirnya ya deketan ya, pokoknya deket. Dulu orientasinya kalau lawan jenis itu cari yang paling cantik, ya. Sampai akhirnya setelah ngaji, pemikiran itu berbeda. Akhirnya nggak mikir lagi yang paling cantik, tapi siapa yang paling solehah. Masya Allah. Yang paling solehah. Dan pada saat itu, dari semua perempuan yang pernah saya ketemui, ada satu perempuan yang aneh sendiri. Kenapa kau? Sih. Ya itu anak saya. Dan sederhananya sendirinya dia pakaian yang paling longgar. Setiap kali bertemu dengan saya, karena saya ketuanya, dia anggotanya, itu selalu menundukkan pandangan. Ya, selalu menundukkan pandangan, masya Allah. Nih perempuan tuh beda sendiri. Kalau misalkan perempuan yang lain suka tebar pesona, ya, karena kan anak-anak zaman dulu itu kalau sebelum bubar sekolah tuh sering kali make upan dulu, ya kan? Bubar, nggak langsung bubar. Yang Ikhwan duluan, ya. Jadi kan kalau ladies first, nggak. Jangan gents first. Laki-laki duluan. Kenapa? Perempuannya sibuk dandan dulu, ya kan? Mau ketemuan sama pacarnya. Kalau perempuan ini itu beda banget. Dia itu selalu menundukkan pandangan, ya, luar biasa. Iya. Makanya saya mikir, ini kayaknya, ini target saya nih. Masya Allah. Iya. Sedikit lagi. Ini kemudian orientasinya beda karena sudah ngaji. Saya mikirnya lagi apa? Saya harus cari yang paling solehah, ya. Dan alhamdulillah dia tuh senang banget baca buku. Wah, ini cocok nih. Dia senang baca buku, dia senang belajar, alhamdulillah. Dan akhirnya saya mikir, ini dia cocok nih. Cuman pada saat itu saya mikir kayak gitu, tapi saya masih sekolah. Sampai akhirnya apa? Dan si awalnya juga masih sekolah, adik kelas saya, kelas berapa? Beda 2 tingkat. Nah, dia kelas 1, saya kelas 3. Nah, saya lulus sekolah, baru saya tanya lagi, kita nanya-nanya, akhirnya saya tanya, kau ini sudah ada yang lamar belum? Belum ada yang lamar. Kalau kau belum lamar, saya mau nikahin kamu, mau nggak? Nah, karena sudah ngaji, saya nggak nanya lagi, ya, mau nggak jadi pacar saya? Nggak kayak gitu, ya. Kan pacaran itu mainan, nikah itu seriusan kan? Iya, laki-laki sejati itu kan nggak mempermainkan, tapi maunya seriusan kan ya? Nggak ngasih harapan yang nggak jelas gitu ya. Kalau saya kayak gitu, misalkan pas ketika sudah ngaji gitu ya, kau mau nggak nikah sama saya? Kalau serius, datang saja langsung ke orang tua saya. Oke, kapan saya datang? Coba tanggal segitu datang kalau serius. Oke, saya datang dengan serius. Saya sampaikan ke keluarganya, Bu, saya mau nikahin anak ibu nih. Ya. Gimana Bu?
Dan pada saat itu kalau ngomongin materi saya itu sangat nggak apa ya, nggak cukup lah ya, maksudnya nggak masuk akal gitu. Tapi yang ingin saya tekankan itu adalah teman-teman yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, yang hari ini remaja itu teman-teman seangkatan saya itu gugurnya itu karena lawan jenis. Dia hafal sambil chattingan sama perempuan. Apa iya? Chattingan iya. Akhirnya nggak bisa bertahan kan ya? Akhirnya nggak bisa bertahan. Pun demikian, banyak sekali remaja-remaja itu kemudian gugur ngaji, gugur dakwah karena pacaran. Makanya kemudian harapannya teman surga ini menjadi perantara wadah untuk kita bisa istiqomah, gitu ya. Dan hari ini awas seandainya ada yang ngerasa gaul dengan lawan jenisnya, nah ya, karena kalau waktu liburan ada saja, gitu. Kita harus nyidang yang berhubungan dengan pelanggaran lawan jenis, ya. Kenapa harus selalu ada masalah ini? Makanya saya akan tekankan bahwa pasangan itu cerminan, tahu cermin? Kalau pengen yang kayak gimana? Maka kalau kayak kita ingin pasangannya yang seideal kita, maka kita pun harus mempersiapkan itu, ya. Sebagai itu pasangan kita itu adalah cerminan kita. Itu ya, ajaki ya. Nah, cerminan ya, masya Allah ya. Jadi kalau ajaki sudah mempersiapkan itu, bukan mungkin ya, insya Allah pasangannya pun yang sepadan dengan itu, gitu ya. Nanti tanyain ke adiknya lebih paham ya. Baik, teman-teman yang Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin itu saja untuk sesi dari saya. Mudah-mudahan kita seperti slogan di teman surga, main bareng, ngaji bareng, ke surga bareng. Ya, itu doa kita ya, amin ya Allah ya alamin. Sekian dari saya. Selanjutnya, Masya Allah, syukur Ustaz Ahmad, Masya Allah. Jadi bercerita tentang latar belakang pernikahan beliau dengan istri tercinta ya, Masya Allah. Barusan anak liatin ujung-ujungnya. Serius dan kebayangin. Masya Allah. Masya Allah luar biasa. Dan betul tadi yang disampaikan Ustaz Ahmad bahwa kita di sekolah umum itu nggak ada yang ngajarin bahwa pacaran itu haram. Demi Allah, akan pun sama. Akan baru tahu bahwa pacaran haram itu usia 20. Baru tahu. Sebelumnya ya pernah pacaran, tapi alhamdulillah udah tobatkan ya, jadi nggak perlu dibahas. Jadi seusia Kang Andrean tadi, saya tuh baru tobatkan. Akan udah kuliah di mana, Masya Allah luar biasa. Saya mau baru tobat di usia 20 tahun deh. Dan alhamdulillah udah punya istri yang saleh. Karena betul tadi standarnya kata Ustaz Ahmad beda ya. Waktu dulu sebelum paham Islam kita cari itu yang penting cantik, good looking. Tapi setelah ngaji, alhamdulillah. Yang paling penting itu solehah. Udah hafiz nggak apa-apa. Yang penting solehah, mau ngamalin Al-Quran. Sedikit cerita ya. Dulu kisah kenapa saya jatuh cinta kepada istri. Sedikit Ustaz, izin ya. Kisahnya tuh dengan hal yang sederhana.